Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita, dan yang terbesarnya adalah nikmatul iman, nikmatus sunnah, dan juga termasuk nikmat yang besar dari Allah adalah nikmat as-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita bisa menghadiri atau bisa berkumpul di sini dalam rangka kita akan melanjutkan dars kita fikih dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Azim Al-Badawi rahimahullahu taala. Kita masih pada Kitabus Shalah yang insyaallah sudah di akhir-akhir Kitabus Shalah. Tinggal beberapa lembar lagi kita akan mengkhatamkan Kitabus Shalah insyaallah. Kita sampai pada pembahasan yang cukup penting, yaitu qala musannif rahimallahu taala salatul musafiri, salat seorang yang safar, yang dalam perjalanan. Nah, ini pembahasan yang cukup penting bagi kita karena tentu kita pasti dalam keseharian kita sering melakukan safar. Kita semua pasti pernah melakukan safar. Dan permasalahan solat dalam safar ini yang paling sering dilontarkan, yang atau sering muncul dalam benak kita. Sering banyak sekali ditanyakan tentang solat dalam safar, baik itu qasar atau jamak atau yang lainnya. Ini banyak sekali ditanyakan. Oleh sebab itu, ini termasuk pembahasan yang penting, dan alhamdulillah hari ini kita akan saya akan membaca menukil dari perkataan penulis Al-Wajiz, dan juga insyaallah kalau masih ada waktu kita akan tambahkan sedikit faedah dari kitab yang lain yang berkaitan dengan safar ini, salat musafir. Karena terus terang yang di dalam Al-Wajiz ini sangat ringkas sekali, sehingga ada beberapa yang pernah ditanyakan kepada kami yang tidak ada di sini. Jadi mungkin akan kita nukil kalau masih ada waktu insyaallah. Kita nukil dari kitab yang lain. Berkata beliau, salatul musafir, salat seorang yang safar. Wal qasru wajibun 'alal musafiri fi dhuhri wal asri wal isya'i. Beliau mengatakan qasar salat, meringkas salat yang 4 rakaat yang rubaiyah, yang 4 rakaat menjadi 2, diringkas qasar salat. Dan yang salat yang bisa diqasar hanyalah salat yang berjumlah berapa? 4 rakaat. Beliau mengatakan mengqasar salat itu wajib ala musafir, wajib bagi seorang musafir. Berarti beliau memberikan hukum taklifi, itu apa? Wajib. Nah, ini tentu pendapat yang beliau rojihkan. Kemarin antum sudah belajar usul fikih, sudah paham apa itu rojih, apa itu marjuh. Mengapa saya katakan ini pendapat yang beliau rojihkan? Karena di sini ada apa? Khilaf bainal ulama, khilaf bainal ulama. Namun yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, beliau langsung mengatakan qasar salat itu wajib bagi musafir.
Berarti kalau kita safar itu wajib qashar. Tidak boleh sholat itmam 4 rakaat yang lengkap. Harus qashar, wajib. Ya. Fi dhuhri, pada sholat zuhur, wal asri dan sholat asar, dan wal isya'i dan sholat isya. Ya. Naam. Sebagian ulama menganggap bahwasanya qashar sholat dalam safar itu hukumnya ya sunnah, ya sunnah. Jadi tidak sampai wajib. Ya. Kemudian beliau di sini kita nukil dulu dalil-dalil yang beliau bawakan di sini yang mendukung ya pendapat beliau bahwasanya sholat qashar dalam safar itu wajib. Ya, beliau bawakan dalil-dalil di sini yang dalil-dalilnya adalah ya kuat ya. Beliau membawakan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, falaisa 'alaikum, maka tidak ada atas kalian junahun, dosa ya. Tidak berdosa an taqsuru minas shalah, untuk kalian mengqashar salat. In khiftum, jika kalian khawatir, jika kalian takut, ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut atau kalian khawatir ya akan menimpakan fitnah, ya akan menimpakan musibah kepada kalian orang-orang kafir ya. Jika kalian takut orang-orang kafir akan menimpakan fitnah kepada kalian, maka tidak apa-apa kalian mengqashar salat dalam perjalanan. Dah. Kemudian ada ya asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang ayat ini. Itu dari Ya'la bin Umayyah annahu sa'ala Umar bin Khattab an hadhil ayah. Faqala, ya, dari Ya'la bin Umayyah bahwasanya dia bertanya kepada Umar bin Khattab, ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tentang ayat tadi, tentang firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Faqala, maka Ya'la mengatakan kepada Umar, ya, tentang firman Allah, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kalian takut ya akan menimpakan ujian ya kepada kalian orang-orang kafir ya, maka kata Ya'la, faqad amana nas, sungguh sekarang telah aman manusia ya, telah aman. Faqala Umar, maka berkata Umar ya, jadi Ya'la bertanya, kan di dalam ayat tadi Allah mengatakan tidak apa-apa mengqashar salat dalam perjalanan kalau kalian takut orang-orang kafir menimpakan fitnah ujian kepada kalian. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kan keadaan sudah aman. Ya, dalam perjalanan sudah aman. Tidak ada terasa takut lagi orang kafir akan menimpakan fitnah kepada kita. Apakah masih boleh kita qashar salat? Kan begitu. Ya, karena dalam ayat tadi Allah mengkaitkan pembolehan qashar salat itu ketika seorang itu takut akan ditimpakan fitnah dari orang kafir. Maka Ya'la bertanya kepada Umar, bagaimana sekarang sudah aman manusia? Kita perjalanan enggak takut lagi orang kafir akan menimpakan fitnah kepada kita. Apakah masih berlaku ayat ini, pembolehan qashar salat? Maka Umar mengatakan, ajibtu mimma ajibta minhu. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku juga heran terhadap apa yang engkau herankan. Ya, itu. Aku juga sama seperti engkau, dulu heran ya tentang hal tersebut. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ya, ayat tadi juga sebagaimana engkau tanya kepada saya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah sedekah, ya. Mengqashar salat itu adalah sedekah,
tasaddaqallahu, yang Allah menyedekahkan itu kepada kalian. Ya. Jadi walaupun sekarang sudah aman, tetap Allah masih bolehkan qasar salat. Itu walaupun sudah aman. Nah, di sini syahidnya. Kata Nabi, faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya Allah. Ini fi'il amr. Ya, faqbalu fi'il apa? Fi'il amr. Hukum asal dari perintah itu apa? Wajib. Nah, itu usul fikih. Nah, makanya ya, ini istinbat mereka para ulama yang mengatakan wajib. Istilah Nabi memerintahkan kita untuk menerima sedekah Allah, yaitu apa? Mengqashar salat. Menunjukkan hal ini wajib, ya. Wajib bagi seorang musafir untuk mengqashar salat. Itu dalil pertama yang beliau bawakan. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berikut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, farallahu as-salata ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an wa fis safari rak'ataini wa fil khaufi rak'atan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah telah mewajibkan salat atas melalui lisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam fil hadar, pada waktu hadir, tidak dalam perjalanan, itu arba'an, 4 rakaat. Wa fis safar rak'ataini, dan ketika safar berapa? 2 rakaat. Wa fil khaufi, dan ketika khauf itu rak'atan, 1 rakaat. Itu. Ini nanti kita bahas di salat khauf. Nah, syahidnya di sini kata Ibnu Abbas, yang Allah wajibkan apa? Lihat, beliau mengatakan faradallah, Allah mewajibkan, ya, dalam safar berapa? 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan hal ini wajib. Kemudian dari Umar, hadis berikut dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sholatus safari rak'atani wa sholatul jumu'ati rak'atani wal fitri wal adha rak'atani tamamun ghairu qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Umar mengatakan radhiyallahu anhu, salat safar itu 2 rakaat. Jadi tegas sekali ini, ya, dengan lafaz, ya, mubtada khobar, ya, salat safar adalah 2 rakaat. Itu. Wassalatul jumu'ah, dan salat Jumat 2 rakaat. Dan salat Idul Fitri dan Idul Adha 2 rakaat. Ya, tamamun ghairu qasrin, itu sempurna, bukan qasar, tanpa qasar. Ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lihat di sini salat-salat ini semua dikatakan salat yang sempurna dan bukan qasar. Ya, bahkan salat dalam safar itu yang 2 rakaat dianggap bukan qasar, itu tamam. Berarti memang wajib salatnya seorang musafir itu 2 rakaat. Nah, ini semakin memperkuat lagi. Jadi salatnya seorang yang safar itu 2 rakaat, ya. Kemudian, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, as-salatu awwala ma furidat rak'ataini wa ukhirat salatu safari wa utimmat as-salatul hadari. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, as-salatu awwala ma furidat rak'ataini, salat itu di awal-awal diwajibkan, ya, oleh Allah adalah rak'ataini, 2 rakaat. Itu di awal, ya. Di awal-awal diwajibkan salat itu 2 rakaat semua. Ya. Fa uqirat salatus safar, dan ditetapkan bagi salat safar 2 rakaat itu. Ya. Wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan untuk salat yang hadir. Ya. Jadi 4 rakaat. Jadi salat awalnya diwajibkan berapa? 2 rakaat, kemudian kemudian diganti kewajiban itu. Untuk salat yang safar tetap 2 rakaat, dan salat yang hadir menjadi apa? 4 rakaat, disempurnakan. Ya, ini perkataan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ya, muttafaqun alaih. Nah, ya, kuat juga dalil para ulama yang mengatakan salat safar itu wajib qasar. Ini ada, karena ini asar dari sahabat semua, ya, asar dari para sahabat. Dari Umar, dari Ibnu Abbas,
dari Aisyah radhiyallahu anha. Satu lagi yang beliau bawakan di sini dari Ibnu Umar. Qala, dia mengatakan radhiyallahu anhuma, "Sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar, falam yajid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Wa sahibtu Abu Bakrin, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Wa sahibtu Umar, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Thumma sahibtu Utsmana, falam yazid ala rak'ataini hatta qabadahu Allah. Wa qad qala Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Kata Ibnu Umar, saya menemani Rasulullah dalam safar dan beliau tidak pernah lam yazid ala rak'ataini, tidak pernah menambah dari lebih dari 2 rakaat, ya. Hatta qabadahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Ya. Tidak pernah, kata Ibnu Umar, selama saya safar dengan Rasulullah, beliau tidak pernah sholat sempurna, selalu diqosor. Saya menemani Abu Bakar dalam safar juga, dan beliau pun tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau. Itu kata Ibnu Umar. Saya juga pernah menemani siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam safar, dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai ya Allah ya mewafatkan beliau. Kemudian aku juga menemani Utsman bin Affan, dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat sampai Allah mewafatkan beliau. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan kata Ibnu Umar, sungguh Allah telah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nah ini. Jadi Rasulullah tidak pernah nambah dalam safar. Ini termasuk ya perbuatan Rasulullah juga. Tidak pernah menambah, tidak pernah sholat sempurna ketika dalam safar. Ini dalil-dalil para ulama yang mengatakan wajibnya qashar ketika seorang sholat dalam safar, ya, yang 4 rakaat. Dan ini lebih memudahkan tentu bagi kita, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan rukhsah. Faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya qashar itu adalah rukhsah, keringanan, ya. Dan itu hukumnya jaiz, hukumnya boleh, bukan wajib. Wa huwa madhhabul jumhur, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Apa kemarin jumhur? Apa? Bukan jumhur. Mayoritas ulama, ya. Al-Malikiyah wasy-Syafi'iyah wal Hanabilah. Ya, berarti ulama ya Syafi'iyah, ya, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, Hanabilah itu pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Itu. Jadi jumhur ulama mengatakan bahwasanya salat qashar dalam safar itu adalah jaiz, boleh, jadi tidak wajib. Ya. Dalil mereka, ya, di antara apa yang mereka sebutkan yaitu tadi dalil yang dibawakan oleh penulis Al-Wajiz tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Ya, itu kan sedekah, ya. Sedekah. Jadi itu dalil mereka. Ya. Mereka menjawab perkataan ulama yang membawakan dalil tadi, ya, itu sedekah, maka hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Hadis dari Abdurrahman bin Yazid, qala, dia mengatakan, shalla bina Utsmanu biminan 4 rakaat, ya. Salat memimpin kami Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di Mina, ya. Dan Utsman, Mina ini di mana tempatnya? Mina. Mekah, ya. Utsman orang apa? Mekah atau Madinah? Madinah, kan sudah hijrah kan? Ya, sudah hijrah kan. Memang dulunya Mekah, tapi sudah hijrah berarti sudah orang Madinah. Sekarang beliau sholat di Mekah, berarti beliau
Posisinya sebagai apa itu? Musafir. Ya. Kata Abdurrahman bin Yazid, "Sholabina, solat memimpin kami Utsman bin Affan di Mina 4 rakaat." Nah, ya berarti terbantahkan tadi perkataan siapa? Abdullah bin Umar yang mengatakan saya menemani siapa Utsman dan tidak pernah salat tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Itu. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud fastarja'a. Maka hal itu diceritakan kepada Abdullah bin Mas'ud, fastarja'a, dan dia beristirja', ya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Qala. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Minan." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina 2 rakaat. Dan saya salat bersama Abu Bakar As-Siddiq di Mina 2 rakaat. Dan saya salat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Ya. Itu kata Ibnu Mas'ud. Akan tetapi beliau tetap mengikuti Utsman bin Affan, ya, tetap menjadikan Utsman bin Affan sebagai imam beliau. Beliau tidak berpecah belah di sini. Ya, beliau tidak ingin terpecah belah barisan kaum muslimin. Yang menunjukkan ya tidak wajib. Kalau itu wajib tentu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu akan ya mengqashar salat karena saat itu beliau safar. Itu kata jumhur ulama. Nah itu dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Lalu pendapat mana yang rajih? Ya. Kita bukan mujtahid yang bisa merujukkan. Wallahu alam, ya, yang lebih selamat khurujan minal khilaf, antum jangan ya ambil sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam safar kita salat qashar saja, dan ini lebih memudahkan, ya, lebih memudahkan kita. Sudah dikasih kemudahan, masa kita enggak terima? Ala kulli hal, yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz, salat dalam safar itu wajib qashar. Baik. Kemudian ya permasalahan berikut. Musafatul qasri, ya, atau masafatul qasri. Jarak safar yang dibolehkan mengqashar. Jarak safar yang dibolehkan mengqashar. Wah, ini juga banyak sekali khilafnya, ya. Kapan jarak berapa seorang itu telah dikatakan safar sehingga dia boleh mengqashar salat, ya. Berapa jarak seorang itu sudah dikatakan safar sehingga dia boleh mengqashar salat. Berkata penulis Al-Wajiz, ikhtalafal ulama'u fi tahdidil musafati allati tuqsaru fiha as-salatu ikhtilafan katsiran. Telah berselisih para ulama tentang batas jarak seorang itu boleh mengqashar salat, ya. Kapan seorang itu dikatakan safar sehingga dia boleh mengqashar salat, ya. Ikhtilafan katsiran, dengan khilaf yang banyak, ya, dengan khilaf yang banyak. Jadi bukan cuma 1-2 pendapat. Hatta naqala Ibnu Munzir, ya, wa ghairuhu fi hadhil mas'alati aktsaru min 20 qaulan. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Munzir dan yang selain beliau menukil bahwasanya dalam permasalahan ini itu ada lebih dari 20 pendapat. Lebih dari 20 pendapat berapa jarak safar sehingga seorang itu dibolehkan mengqashar salat. Lebih dari 20, ya, lebih dari 20. Nah, warrajih, kemudian beliau mengatakan warrajih, dan yang rajih, ya. Berarti ini perkataan warrajih itu dibangun di atas ilmu atau dhon? Dhon, na'am, santum, ya. Berarti karena ada rajih, ada yang marjuh. Kalau yang rajih berarti itu dinamakan apa? Dhon. Kalau yang marjuh namanya apa? Waham. Na'am. Yang rajih menurut beliau tentu annahu la hadda lidzalika aslan. Sesungguhnya tidak ada batas untuk hal tersebut secara asalnya. Jadi tidak ada batas. Tidak ada batas berapa jarak, berapa kilometer seorang itu dikatakan safar, ya. Tidak ada jaraknya. Lalu bagaimana kita katakan dia safar? Illa masumiya safaron fi lughatil arabi allati biha khotabahum alaihissalam, ya. Kecuali apa? Dengan sekedar dikatakan safar dalam bahasa Arab, ya. Jadi kembalikan kepada urf. Kalau seorang itu melakukan perjalanan dan dia mengatakan dia safar,
maka itulah safar. Kenapa? Karena dengan bahasa Arab itulah ya Rasulullah SAW berbicara dengan para sahabat. Gitu. Jadi kembalikan kepada urf, ketika seorang dikatakan safar, maka itulah safar. Menurut masyarakat setempat, ketika dianggap perjalanan dari kota A ke kota B itu dikatakan safar, maka itulah safar, tanpa harus mempertimbangkan berapa jarak dari A ke B itu. Jadi kalau urf kita kembali kepada urf tempat masing-masing. Kalau urf kita dari Kota Mobagu misalnya, ya, kita ke mana? Ke Lolak. Apa itu dikatakan safar? Safar. Menurut antum, makanya urf bukan urf yang masing-masing ya, urf yang berlaku secara umum, ya, bukan orang per orang. Ya. Ketika antum ke Lolak, antum bawa apa? Bawa baju, bawa koper, bawa bekal, begitu? Yang antum PNS ke Lolak tiap hari begitu? Enggak ya. Ya berarti tidak dikatakan safar. Ya memang mengembalikan ke urf ini memang ada muskilah juga di situ, ya. Karena harus dikembalikan ke urf masing-masing tempat. Yaitu menurut Arif bukan safar itu. Menurut dia safar itu. Jadi menurut siapa? Ya menurut urf yang masyarakat setempat yang berlaku umum. Ingat, urf yang berlaku umum, bukan orang per orang. Ini pendapat dari penulis Al-Wajiz. Ya. Beliau bawakan alasannya. Kenapa kok tidak ada jarak tertentu tapi dikembalikan saja kepada uruf, kapan itu dikatakan safar, kapan tidak, ya. Beliau sebutkan alasannya, ya. Kuat juga. Idlau kanal miqdaru safari, ya, hadda ghairi ma dzakarna lam aghfala alaihi salam bi bayanihi al-battah. Seandainya safar itu punya batasan tertentu, ya, selain dari apa yang kami sampaikan tadi, ya, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin akan lalai dari menjelaskan kepada kita. Kalau safar itu punya jarak tertentu berapa mil, berapa, ya, kalau dahulu farsakh atau burud DP jarak. Punya seperti itu, punya jarak tertentu, tentu Nabi tidak akan lalai menjelaskan kepada kita. Pasti akan Nabi jelaskan batas safar sekian, yang kurang dari sekian bukan safar, ya. Tapi ternyata tidak ada penjelasan Nabi seperti itu, ya. Kalau ada pasti Nabi akan jelaskan karena ini penting sekali, ya. Itu pertama. Wala aghfaluhum su'alahu alaihi salamu anhu. Dan para sahabat pun tentu tidak akan lalai untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pasti akan bertanya. Dan ternyata tidak ada riwayat para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berapa jarak sih safar sampai kita boleh mengqashar salat?" Padahal mereka senantiasa safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam jihad peperangan itu kan safar, ya, perjalanan. Tidak ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, kapan jarak safar itu berapa?" Tidak ada. Menunjukkan ini kembali kepada urf. Ketika dikatakan ayo kita safar, berarti safar. Begitu. Menggunakan kata safar. Ya, beda dengan zahaba. Zahaba itu pergi, ya. Kalau safar itu berarti ya safar. Perjalanan jauh. Dan sahabat tidak pernah bertanya. Nabi tidak jelaskan, sahabat tidak bertanya. Berarti mereka sudah tahu safar itu berarti ya ketika kita katakan safar, itulah safar. Kalau kita tidak katakan safar, berarti bukan safar. Ya. Kemudian walat tafaqu ala tarkin naqli tahdidahu fi dzalika ilaina. Dan tentu kalau benar-benar ada jarak safar itu ada yang Nabi jelaskan kepada mereka, mereka tidak mungkin akan bersepakat untuk tidak menjelaskan batasnya kepada kita. Tidak ada penukilan jarak dari sahabat. Itu kata penulis Al-Wajiz. Sehingga yang benar safar itu kembali kepada uruf. Dan kembali kepada uruf dulu dijelaskan oleh guru kami, ya, yang mengajar Al-Wajiz ini, beliau tidak sependapat dengan ini. Beliau mengikuti pendapat adanya batas dalam safar, ya. Nanti insyaallah kita akan nukil sedikit di sini. Adanya batasan dalam safar. Di antara alasan beliau yaitu ini yang kalau kita kembalikan kepada urf, maka ya masing-masing orang itu akan
ya, berbuat sesuai dengan uruf dia, ya, akan berbuat sesuai dengan apa? Uruf dia. Ya, misalnya tadi, misalnya beliau menganggap kalau lak sudah safar, ya beliau akan berbuat sesuai dengan itu. Ya, yang lain menganggap bukan. Bisa jadi ada orang yang menganggap ke Lobong sudah safar. Ya, Lobong ya, dari Kota Mobagu ini tempat kita ketemu ke Lobong. Ya menurut saya ya ke Lobong itu safar. Maka katanya beliau kalau seperti nanti akan ya semua orang akan bertindak masing-masing sesuai dengan keinginan dia, tidak ada batasan tertentu, ya seperti itu. Maka beliau mengikuti pendapat yang mengatakan ada batas safar, ya, ada batas safar, dikatakan orang itu safar atau bukan. Baik. Baik, di sini ada saya nukilkan. Kan ada 20 ya, lebih dari 20 tadi kata Al-Wajiz, tapi tidak yang kuat yang bisa dipertimbangkan di antara 20 itu menurut penulis Sahih Fiqh Sunnah minimal ada 3. Ada 3 ya, ada 3. Jadi dari 20 itu dikompres yang lebih kuat ada 3 kira-kira yang bisa dijadikan pertimbangan, dikompres. Yang pertama itu jarak safar, pendapat pertama, jarak safar itu adalah 48 mil. 48 mil yang dia setara dengan 85 km. Berarti 85 kilometer. Wa bihi qala Ibnu Umar, dan itu adalah pendapat Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, kemudian Hasan Al-Basri wa Zuhri, ya. Dan ini pendapat madhabnya Imam Malik, Walaisi wa Syafi'i, ya, dan Imam Ahmad dan Ishaq bin Abu Thawr, ya, Ishaq bin Rawahi, ya, Rahuyah dan Abu Thawr. Mereka memberikan batasan seorang itu dikatakan safar adalah tadi setelah ke kilometer itu 85 kilometer. Dari Kota Mobagu kemana itu kira-kira? Poigar. Nah, kurang lebih. Sekarang kan alhamdulillah ya sudah ada alat yang bisa mencatat jarak. Masya Allah, ini kemudahan. Ya. Di Google Map itu kalau antum kasih masuk lokasi, dia akan keluar DP jarak langsung. Ya, berapa menit DP jarak tempuh dengan DP jarak. Ya, Poigar ya, 85 kilometer. Wa hujjatuhum, dan dalil-dalil mereka saya nukilkan 1-2 saja. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, ya. Ya ahla Makkah la taqsuru fi aqali min arba'ati burud min Makkah ila Asfan. Ya. Tapi ini disanggah oleh ulama yang mengatakan, yang berbeda pendapat, mengatakan ini hadis yang mungkar, ya. Ibnu Abbas mengatakan, wahai ahlul Makkah, janganlah kalian mengqosor salat jika perjalanan kalian kurang dari 4 burud. Ya, dulu bukan kilometer tapi burud, ya. Yaitu dari Mekah ke Asfan. Ya. Di sini ada penjelasan dari penulis, ya. 1 burud itu 4 farsah. 1 burud 4 farsah. 1 farsah itu 3 mil, ya. 1 farsah 3 mil. Berarti kalau 4 burud berapa mil? 12 mil kali tadi 12 mil itu, ya, kali 4, ya, jadi berapa? 48, setara dengan 85 kilometer itu dari mereka. Kemudian apa-apa juga dari di antara mereka yang mengatakan apa yang telah tetap dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya melakukan qashar, ya, salat dan berbuka puasa, artinya tidak berpuasa pada 4 burud ketika mereka melakukan perjalanan 4 burud, ya. Ya, hadis ini sahih, ya, al-Laqaw al-Bukhari, ya. Imam Bukhari membawakan hadis ini secara muallaq, ya. Jadi Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu mereka qashar salat dan tidak berpuasa ketika mereka melakukan perjalanan sejauh 4 burud, ya, tadi 4 burud. Ya, kurang lebih kalau dikompres ke kilometer 85 kilometer. Ya. Itu yang mengatakan
85 km. Pendapat yang kedua, ya, batas safar yaitu adalah bukan menggunakan jarak tapi menggunakan hari, ya, 3 hari 3 malam perjalanan. Ya, jadi ada jarak yang menggunakan, ya, jarak kota antar kota, ada yang menggunakan jarak dengan hitungan hari. Ya, pendapat kedua bahwasanya jarak safar itu dengan 3 hari 3 malam. Berarti antum naik pesawat dari sini sampai mana 3 hari 3 malam? Sekeliling dunia itu. Dari sini Jakarta saja 3 jam tuh, dari Manado, ya, 3 jam. Berarti belum safar. Ya, ya tentu ini kan pendapat ketika saat itu. Tapi bukan begitu maksudnya, ya. Jadi 3 hari 3 malam dengan perjalanan onta gitu. Jadi 3 hari 3 malam. Kalau onta berjalan 3 hari 3 malam itu DP jarak safar, ya. Jadi bukan dengan pesawat. Itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud, ya, wa Suwaidi bin Ghaflah, wa Sya'bi, wa Nakhai, wa Tsauri, ya. Dan itu adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dalil mereka mana? Yaitu hadis Nabi SAW yang sahih, yang muttafaqun alaih, yaitu kata Nabi, la tusafirul mar'atu salasat ayamin illa ma'adil mahram, ya, illa ma'adil mahram. Tidak boleh melakukan safar seorang wanita 3 hari 3 malam, ya, kecuali bersama mahram. Nah, itu dalil mereka. Berarti yang dikatakan safar itu adalah perjalanan 3 hari 3 malam dengan onta, kata mereka, ya. Jika diukur dengan onta, bukan dengan pesawat. Kemudian dalil mereka juga hadis dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ini hadis kita bahas dulu di kitab Thahara tentang apa? Mengusap sepatu, al-mashu 'alal khuffaini, ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam salasat ayamin wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatin lil muqim. Nabi membolehkan mengusap sepatu ketika wudu, tidak perlu lepas sepatunya, bagi musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam. Nah, ini dalil mereka, ya. Jadi safar itu dianggap safar 3 hari 3 malam karena itulah dibolehkan mengusap sepatu bagi musafir. Kemudian dalil mereka juga dari akal, dari akal minal ma'qul. Mereka mengatakan 3 itu, ya, 3 itu batas banyak yang paling sedikit. 3 adalah batas banyak yang paling sedikit, ya. Kan dalam bahasa Arab apa? Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Jamak itu batasnya berapa? 3. Nah, 3 kan? 3 ke atas itulah jamak. Jadi 3 itu batas banyak yang paling sedikit, ya. Wala yajusul qasri fi qalil safar. Maka tidak boleh mengqasar di kurang dari 3 hari itu, kata mereka. Kalau safarnya dengan cuma jaraknya 2 hari, tidak boleh qasar, ya. Itu kata mereka. Kemudian pendapat ketiga, nah ini pendapat penulis al-Wajiz. Laisa lil qasri tidak ada bagi qasar itu, bagi safar itu jarak yang ditentukan, ya. Maka kapan kita boleh mengqasar, kapan dikatakan safar? Ya ketika dikatakan safar, ya. Wa huwa madhhabudz Zahiriyah, itu adalah madhab Zahiriyah, ya. Kemudian itu adalah pilihan waqtarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnu Qayyim. Itu adalah pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Naam. Jadi 3 pendapat itu, ya, yang dikompres dari 20 pendapat lebih tadi, ya. 3 pendapat itu yang paling bisa dipertimbangkan kebenarannya. Oh iya. Yang coba baca. Berarti Anda ketinggalan zaman ini. Bagaimana katanya? Ya, 80 itu. Kong beliau ada katakan saya meralat dari itu bagaimana? Oh, di mukadimah ada. Nah, Masya Allah. Berarti qaulul qadimnya penulis Al-Wajiz tidak ada batas safar. Dan qaulul jadidnya dicetakan baru adalah ada batas 85 km. Masya Allah. Jazakumullah khairan, baru tahu ana.
Hanya ketinggalan zaman ini. Mesti update di kitab. Ya. Nah, itulah ilmu, begitulah ilmu, ya. Jadi bukan plin-plan. Yang penting ketika merubah pendapat berdasarkan apa? Ilmu juga dia belajar kan begitu. Nak berdiam, nak hendak apa namanya? Kalau istilahnya apa? Pasif, stagnan. Nah, diam di tempat. Tak, ilmu berkembang terus. Artinya bagi seseorang itu dia belajar. Oh, hari ini pendapat A, bisa jadi besok pendapat B. Imam Syafi'i saja ada begitu. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya, ketika beliau sudah pindah ke Mesir itu qaulul jadid semua. Ya, banyak pendapat yang beliau rubah. Ya, ternyata beliau juga di sini rubah. Jadi 84 kilometer. Dan wallahu alam, ini yang dikuatkan juga oleh guru kami dahulu di pondok, ya. Beliau tidak mengikuti pendapat Al-Wajiz juga di waktu itu. Al-Wajiz yang ini kan yang kita pakai. Jadi beliau mengatakan yang lebih aman itu 85 kilometer. Karena kalau dikembalikan kepada urf, semua orang akan bertindak dengan urfnya masing-masing. Ya. Ya. Jadi pendapat penulis Al-Wajiz berapa? 85 km. Naam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Berarti dari sini ke Poigar, ya. Kalau ke Lolak belum. Boltim belum, dekat. Iya. cuma oh iya kan, Moyong Kotak seboltim itu. Jadi itu bukan safar itu. Buktinya apa? PNS hari-hari bolak-balik bisa toh? Enggak bawa baju, nak cari apa? Cari hotel atau tempat menginap. Kalaupun ada yang bakos di sana mungkin hanya agar kemudahan saja, ya. Berarti Poigar. Kalau ke arah sana, ya, Manado. Kalau ke arah atas mana itu? Biar antum tahu batas-batas, kita orang Kota Mobagu. Arah Manado berarti Poigar. Arah ke Boltim so sampai Minahasa. So Minahasa. Berarti antum kalau ke Buyat belum, ya? Belum. Kalau ke Bolmut, Lolak belum, ya? Jauh 3 jam. Bolang Hitam. Ya pokoknya nanti kalau antum satu kali berjalan, antum hitung DP kilometer. Melang, ya. Harus tahu karena antum selalu safar. Kalau ana sih jarang safar. Karena ana terakhir Injang Manado itu pas ada pulang dari Lampung. Ya, antum yang sering safar, PNS, ya. PNS ini sering safar. Harus tahu 84 km. Ya kalau antum mau pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pokoknya dikatakan safar ya safar. Oh, di Muqaddimah Ustaz beliau udah jelaskan kenapa beliau rubah. Beliau rubah, ya. Pak antum lihat itu rubah, suruh. Hah? Oh, pantas dari tadi anak membaca antum lupa bingung-bingung ini kok. Ya apa beda sekali ini. Oh, maaf. Baik. Kalau anak terus terang mengikuti yang dikuatkan guru anak dulu, ya, yang mengatakan 85 km. Dan ternyata Al-Wajiz juga sudah rubah 85 km. Itu lebih aman lah insyaallah. Karena kalau kembalikan ke urf, ya beda, akan beda. Kalau orang yang memang dia yang mau enak-enak saja, ya sudah sana ke Lobong. Menurut saya itu sudah safar. Ya saya bawa di Kobong toh. Di Kobong dia bawa bekal. Ini safar ini. Urfnya kalau orang bawa bekal. Karena ulama yang mengatakan urf itu mengatakan begini. Di antaranya tanda-tanda itu safar kalau dia bawa bekal, bawa baju. Nah, orang pergi Kobong di Lobong. Kita bawa bekal itu. Lagi 3 hari di Kobong bawa baju. Nah, akhirnya dia kosor terus di situ, nak puasa. Nah, itu jadi ya bagaimana ya? Jadi rancu nanti. Maka yang lebih pasnya 85 saja tetapkan kilometer. Maaf. Baik. Itu jarak safar. Kemudian yang berikut kita lanjut al-maudu'ul ladzi yuqsaru minhu. Nah, sekarang batas tempat kita boleh mulai mengqasar. Kapan kita boleh mulai mengqasar? Ya, sekarang kapannya? Kapan? Kita hari ini mau safar, ya. Kita sudah rencana saya hari ini mau ke Manado. Kapan kita boleh qasar salat? Apakah di rumah ini, masih di rumah di Mogolain saya sudah langsung qasar atau masih di Mongkonai di Molino saya sudah bisa qasar? Kan saya mau safar. Atau misalnya sudah mau perjalanan ke Manado di Mongkonai. Terus masuk waktu zuhur, apakah sudah boleh qasar di situ? Nah, di sini akan dibahas. Tempat yang
ya dibolehkan kita sudah mulai mengqashar. Dhahaba jumhur ulama ila anna qasra salati yushra'u bi mufaraqatil hadari wal khuruji minal baladi wa ana dzalika syartun. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya qashar salat itu disyariatkan kapan? Ketika dia sampai pada batas, ya, batas al-hadar, batas tempat dia tinggal, ya, batas kota tempat dia tinggal, wal khuruj minal balad, dan dia telah keluar dari kotanya. Itu. Jadi sampai di batas kota, ya, di batas kota. Ya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah ada batas, ya, ada batas. Setiap, ya, barat, utara, timur, selatan itu ada batas Kota Mobagu, ya, ada batasnya. Nah, sudah keluar dari batas itulah, ya, ketika orang sudah keluar dari batas tersebut, disitulah dia sudah mulai bisa qashar sholat. Ya. Sebagian ulama mengatakan di bangunan terakhir dari kampungnya, ya, bangunan terakhir dari Kota Mobagu ini. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah sudah ada batas, ya. Sana di Kaluk Mongkonai, apa itu? Selamat datang di Kota Mobagu itu. Situ batas. Jadi kalau masih di dalam batas ini, antum belum boleh qashar menurut jumhur ulama. Tapi kalau sudah keluar, sudah sampai di Lobong misalnya, antum mau ke Manado, ini sudah sampai di Lobong waktu zuhur, boleh qashar. Atau nak sampai di Lobong, pokoknya sudah keluar dari batas Kota Mobagu, sudah bisa qashar. Itu jumhur ulama. Bahkan mereka mengatakan anna dzalika syarat, bahkan itu adalah syarat qashar. Ya. Jadi salah satu syarat kapan antum sudah bisa mengqashar, syaratnya adalah ketika sudah keluar dari batas kota. Kalau syarat berarti kalau tidak terpenuhi tidak sah salatnya. Masih di Mongkonai antum sudah qashar, ya. Dari rumah di Pasi misalnya mau ke Manado, safar. Jelas ini safar kan di Manado. Masih di Mongkonai tiba-tiba masuk waktu zuhur. Antum singgah di situ terus qashar, tidak sah menurut jumhur ulama karena syaratnya harus sudah keluar dari batas. Walaupun baru keluar sedikit, keluar 10 meter sudah qashar itu. Wala yutimmu hatta yadkhula awala buyutiha. Dan dia tidak boleh sholat sempurna. Ini masih sama dengan di antum. Dan dia tidak boleh sholat sempurna sampai dia masuk kembali dari ke kotanya, ya, di rumah pertama atau di batas kota. Nah, itu sekarang antum pulang kan? Pulang dari, ingat penulis Al-Wajiz mengatakan qashar sholat wajib. Berarti dia wajib qashar. Ketika pulang dari Manado, sebelum masuk batas Kota Mobagu tidak boleh sholat sempurna, harus sholat qashar. Jadi kalau antum misalnya dari Manado belum masuk batas selamat datang Kota Mobagu, sudah masuk waktu zuhur, maka tetap harus qashar, tidak boleh dia sempurnakan sholatnya. Kecuali nanti dia sudah masuk batas kotanya, itu baru boleh sholat sempurna. Ini bagi ulama yang mengatakan wajib qashar, seperti itu. Nah, jadi dan alhamdulillah sekarang gampang, sudah ada batas-batas. Kalau ulama dahulu yang belum ada batas begini, mereka mengatakan dari bangunan rumah terakhir dari kampungmu. Jadi keluar mana rumah terakhir, itulah berarti DP batas. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah semua jelas ada batas, bahkan desa saja ada batas desa, apalagi kota. Ya. Qala Ibnu Munzir, dan berkata Al-Imam Ibnu Munzir, wala a'lamu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qashara fi safarin min asfarihi illa ba'da khurujihi minal Madinah. Dan saya tidak mengetahui bahwasanya Nabi pernah mengqashar salat dari safar beliau, di antara safar-safar beliau, kecuali setelah beliau keluar dari kota Madinah. Itu. Tidak ada kalau masih di Madinah terus beliau sudah qashar, tidak. Nanti sudah keluar dari Madinah. Wa qala Anas, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, shallaitu dhuhra ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidil Hulaifa raka'ataini, ya. Kata Anas bin Malik, saya sholat zuhur, ya, ketika musafar dengan Nabi, saya sholat zuhur bersama Nabi di kota Madinah masih 4 rakaat. Kemudian setelah keluar dari Madinah sudah sampai di Dzul Hulaifa. Dzul Hulaifa ini miqatnya penduduk Madinah ketika mau haji atau umrah.
Ketika sampai di Dzul Hulaifah, salatnya jadi berapa? Dua rakaat. Nah, di situ ada keterangan dari catatan kaki nomor 4 ya. Maksudnya 2 rakaat yang dilaksanakan di Dzul Hulaifah tadi adalah 2 rakaat salat apa? Asar. Jadi ketika masih di Madinah salat zuhur 4 rakaat. Setelah sudah keluar nanti di Dzul Hulaifah baru Nabi salat asar 2 rakaat. Itu dalilnya. Jadi nanti sampai kita keluar. Kemudian permasalahan berikut, al-musafiru idza aqama liqada'i hajatin wa lam yujmi' iqamata yuqsaru hatta yakhruju. Ini permasalahan juga yang banyak sekali sering muncul pertanyaan dalam diri kita, ya. Kata beliau, seorang musafir, ya, kalau dia aqama, dia telah sampai, dia tinggal di negeri tujuannya, liqada'i hajatin, untuk menyelesaikan keperluan dia. Ya, seorang musafir dari sini ke Manado, sudah sampai di Manado dan dia tinggal di Manado beberapa saat untuk menyelesaikan hajat. Walam yujmi, dan dia tidak meniatkan, ya. Yujmi di sini maksudnya meniatkan. Seperti dalam hadis apa dulu di puasa, man lam yujmi as-siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar terbit pada bulan Ramadan, maka tidak sah puasanya. Ya, yujmi sini berniat. Dan sang musafir ini tidak meniatkan berapa hari dia akan tinggal, ya, dia pokoknya saya mau tinggal di sini sampai urusan saya selesai. Nah, niat mau tinggal berapa hari, maka yuqsaru hatta yakhruja, maka dia tetap qasar sampai dia keluar dari, ya, sampai dia sudah pulang, begitu. Jadi kalau antum misalnya kita atau ke Manado, sampai di Manado kita nak niat sampai di Manado kan kita sudah mau menyelesaikan keperluan kita, dan kita tidak merencanakan meniatkan mau tinggal berapa hari. Yang jadi patokan kita pokoknya kalau urusan saya selesai saya pulang. Maka dia tetap qasar salat walaupun mungkin dia tinggal di Manado selama satu bulan. Itu pendapat penulis Al-Wajiz. Ya, jadi dia nak niat mau tinggal berapa lama? Selama dia nak niat, ya. Dia cuma niat kalau selesai urusan saya pulang. Nah, begitu. Maka dia tetap qasar salat walaupun dia tinggal seberapa lama pun. Ya, walaupun dia tinggal seberapa lama pun. Dalilnya mana? Beliau bahkan dalil. Ya. Itu yang pernah beliau tanya dulu kan, ya. Abu Afgan atau pernah tanya, ya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia mengatakan, aqaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Tabukin 20 yauman yaqsuru shalah. Ya, lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Tabuk, ya, ini perang Tabuk, ya. Terjadi tahun 9 Hijriah. Perang terakhir yang diikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, perang Tabuk. Melawan siapa? Romawi. Dan kalau perang safar menuju tempat peperangan. Jadi harus keluar. Karena kalau perang di batas kota itu rentan, ya, kotanya akan ditaklukkan kecuali kita diserang seperti kisah perang Ahzab, memang diserang penduduk Madinah. Safar, ini di Tabuk, dan beliau mengqasar selama 20 hari kata Jabir. Ya, beliau tinggal di Tabuk selama 20 hari. Yaqsuru shalah, beliau mengqasar salat selama 20 hari. Dan beliau tinggal di Tabuk itu kira-kira rencanakan enggak berapa hari? Enggak, karena apa? Ya perang. Saya mau perang rencana 2 hari saja, enggak mungkin. Pokoknya kalau selesai perang baru pulang. Nah, makanya selama 20 hari tinggal di situ tetap beliau qasar salat. Itu istinbat mereka. Dan Ibnu Qayyim berkata tentang tadi, walam yaqul sallallahu alaihi wasallam li ummati la yaqsur rajul as-salata idza qama aktsara min dzalika walakin ittafaqa iqamatuhu hadhil maddah. Dan Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan, dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepada umatnya, ya, tidak boleh qasar salat jika kalian tinggal lebih dari 20 hari. Tidak begitu kan?
Artinya apa? Kalau seandainya Rasul pun tinggal lebih dari 20 hari, tetap beliau akan qasar salat. Walakin ittafaqa, akan tetapi hanya ittafaq. Apa? Ittifaq maksudnya kebetulan saja, ya. Beliau tinggal selama 20 hari. Ya. Jadi Nabi, kata Jabir tadi, 20 hari tinggal di Tabuk qasar salat. Nah, ada ulama yang memberikan batasan qasar salat itu 20 hari karena dalil ini. Tapi dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim, tidak begitu. Nabi kan tidak mengatakan, "Oh, kalau sudah di atas 20 hari tidak boleh qasar." Itu hanya karena kebetulan Nabi tinggal 20 hari. Kalau Nabi tinggal di situ 1 bulan, Nabi akan qasar salat, begitu. Nah, itu jawabannya, ya. Jadi, apa? Selama dia tidak berniat. Nah, sekarang bagaimana kalau dia sudah berniat ke Manado? Ya, misalnya perjalanan tugas kan, PNS biasa ini. Perjalanan tugas luar TL 5 hari. Ya, berarti kan pasti sudah niat tinggal 5 hari, jelas sudah ada di perjalanan tugas itu. Atau antum pedagang lah, ya, sudah sampai di Jakarta atau di Surabaya mau belanja dagangan. Sudah niat saya tinggal sini 1 minggu saja. Bahkan sudah pesan tiket pulang. Ya berarti kan sudah niat tinggal 1 minggu. Bagaimana? Fa in azama al-iqamata atamma ba'da tis'ata asyara. Nah, kalau dia sudah niat tinggal di kota tujuannya, sudah punya ada niat, maka dia harus menyempurnakan sholatnya setelah 19 hari. Setelah 19 hari. Jadi misalnya antum pergi ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, niat tinggal di Jakarta 25 hari atau tugas luar 25 hari. Maka dia boleh qasar sampai hari ke berapa? 19. Di atas hari ke-19 dia harus apa? Salat sempurna. Paham? Sekarang bagaimana kalau dia sudah niat tinggal tapi di bawah 19 hari, maka tetap dia qasar. Sampai di Manado saya niat tinggal 5 hari, maka tetap qasar. Ya, karena di bawah 19 ya, kecuali kalau niat tinggal di atas 19 hari, ya, 21 hari, maka yang di atas 19 hari itu harus salat apa? Sempurna. Itu pendapat yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz. Dalilnya mana? Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yaqsuru. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal di tempat dia safar, ya, itu selama 19 hari. Yaqsuru, beliau menqasar salat. Itu kata siapa? Ibnu Abbas. Maka beliau mengatakan fanahnu, maka kami idza safarna tis'ata asyara qasarna. Maka kami kalau kami safar 19 hari, kami mengqasar salat. Wa in zidna atmamnaha, ya, atmamna. Dan kalau kami tambah lebih dari 19 hari, atmamna, kami sempurnakan salat. Seperti itu. Berarti ini termasuk pendapat Ibnu Abbas, ya, istinbat beliau, ya. Paham sampai sini? Paham ya? Kalau safar sampai di dalam perjalanan, masih dalam perjalanan itu ulama sepakat qasar. Walaupun berapa hari pun. Perjalanan dari sini sampai Makassar berapa hari kalau naik oto? 2 hari malam. Nah, selama 2 hari 2 malam itu antum qasar terus. Karena masih dalam perjalanan, itu namanya musafir ar-raqib. Musafir yang sedang menunggang kendaraannya. Begitu sampai di Makassar, nah, berarti sudah namanya antum musafir an-nazil, musafir yang sudah sampai. Nah, di situ muncul khilaf para ulama. Apakah dia boleh qasar terus atau dia harus sempurnakan salat, ya. Nah, yang dikuatkan oleh penulis Al-Wajiz ada 2. Kalau dia tidak niat tinggal berapa hari, maka qasar terus. Ya, nak niat tinggal terserah, walaupun 1 bulan di situ, 2 bulan dia qasar terus. Kalau nak niat tinggal. Nah, kalau dia sudah niat tinggal dari awal, saya niat mau tinggal di kota tujuan ini beberapa hari. Nah,
Kalau niat tinggalnya itu di bawah 19 hari, qasar. Kalau niat tinggalnya di atas 19 hari, maka yang di atas 19 hari itu apa? Sempurnakan, ya. Di salat sempurna 4 rakaat. Itu ya pendapat penulis Al-Wajiz. Itu pendapat Ibnu Abbas juga tadi. Kata beliau, kalau kami keluar selama 19 hari, kami qasar, dan kalau wa in zidna atmamna, kalau kami tambah lebih dari 19 hari, kami menyempurnakan salat. Jadi ini wallahu alam, saya ya merujukan atau mengikuti pendapat penulis Al-Wajiz di sini. Jadi jelas ya, sudah jelas yang sering antum tanyakan kemarin, kalau ke Manado 4 hari atau 5 hari, ya itu sudah terbantahkan dengan dalil tadi, ya Nabi pernah mengqasar salat sampai pada 19 hari, ya. Tapi ditafsir apakah niat tinggal atau tidak niat untuk tinggal. Nah, alhamdulillah selesai tentang qasar. Yang berikut al-jam'u baina sholataini, menjamak dua salat. Nah, ini termasuk rukhsah juga yang Allah berikan kepada kita, yaitu menjamak dua salat. Itu bisa di safar ataupun mukim. Ketika mukim bisa juga kita menjamak. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Hal indakum soal? Tentang yang untuk mau qasar kita dari tempat tujuan itu kan, kalau kita sholat berjamaah kan ikut imam. Ikut imam. Kita nak qasar, kita ikut imam. Kalau kita sholat sendiri atau berjamaah bersama para musafir yang sama-sama qasar. Sudah kemarin dibahas, ya, pas antum hadir ya. Sudah kan di Al-Wajiz sudah lewat. Kalau kita jadi imam, yang kita yang musafir kita jadi imam, dan di belakang kita ada orang yang mukim, maka kita tetap qasar. Kita imam ini kita qasar, dan setelah itu kita salam 2 rakaat, kita salam. Yang makmum yang mukim dia menyempurnakan. Itu kalau kita jadi imam. Nah, sekarang kalau kita jadi makmum, kita tetap ikut imam. Imam. Iya. Sudah jelas, sudah niat kan, tinggal situ. Kalau berdasarkan pendapat tadi 19 hari ke atas sholat sempurna. Kalau sudah niat, kan jamaah haji memang niat tinggal situ tuh. Kan biasanya sholatnya kan di Madinah. Jadi tuang ikut imam. Makmum. Oh iya ikut imam terus. Nah, kalau antum sebagai makmum ikut imam. Kecuali dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah itu ada diskon 4 jam. Orang singgah sholat biasanya di kalau sesama yang musafir yang sholat ya qasar. Kalau sesama musafir, pokoknya tadi patokannya kalau niat tinggal lebih dari 19 hari, ya lihat selama 19 hari masih qasar. Kalau sudah di atas 19 hari, hari ke-20 berarti sholat sempurna. Mau sholat sendiri atau dengan imam. Tapi kalau jadi makmum ikut imam. Kalau jadi makmum ikut imam, gitu. Mau sudah ada tuh sudah tidak berlaku lagi yang qasar dengan apa tadi. Ikut imam kalau antum jadi makmum. Sudah ya? Akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.